Berarti kita sudah bahas ya soal bakti itu ya. PT Bakti sudah dibahas? Sudah. Oke. Ya, udah kita maju aja lah terus. Jadi kita masuk ke bab 10-nya ya. Kita masuk ke bab 10, kamu bisa lihat di buku juga bisa dilihat. Jurnal penutup. Nah, kalau nggak silap saya ada sih, tapi ya apa kalau memang bilang. Oke. Jadi begini, kita bahas ya, kita bahas siklus akuntansinya. Jadi besar saja siklus akuntansi. Sebentar, saya siapa? Siklus akuntansi yang kita pahami sampai ini sebelum kita masuk refresh lagi lah ya, refresh lagi sebelum kita masuk ke closing entries. Closing entries. Saya nggak ingat apakah siklus ini saya buat sama kalian. Mulai dari transaksi kan, transaksi ya, atau bukti transaksi kan gitu. Saya buat. Nah, seperti ini. Belum ya? Baik, coba kita awali. Jadi bukti transaksi, dari bukti transaksi kita refresh lagi proses akuntansi ini ya. Karena kita mau sampai ke akhirnya, ke akhir proses pembelajaran kita ya, closing ya kan. Closing berarti kan nutup. Jadi kita coba refresh dari depan lagi seperti apa namanya belajar kayak gini lagi. Bermulai kemarin kita bahas tentang bukti transaksi. Bukti transaksinya itu kita jurnal, apakah dalam bentuk general jurnal ya ataupun dalam bentuk spesial jurnal ya, boleh aja mau general jurnal mau spesial, intinya dia di sini dia nih ya, mau general jurnal atau mau spesial jurnal ya kan, mau general jurnal boleh aja gitu. Lalu dia menuju ke, kita catat ke buku besar atau ledger, buku besar atau ledger ya kan, buku besar. Ini saya kasih tahu ini buku besar satu ini maksudnya kondisi satu. Kondisi satu bukan yang ke satu, tapi kondisi yang pertama ya, ledger ataupun kondisi yang pertama. Ini kita bikin tanda gini aja. Karena satu. Ini dari transaksi awal kita jurnal, masukkan ke ledger kan gitu ya. Lalu dia masuk menjadi ke neraca saldo atau trial balance kan gitu. Neraca atau trial balance sama istilahnya. TB itu maksudnya trial balance ya. Dapatlah neraca saldo kan gitu ya. Dapat neraca saldo, terus neraca saldonya diapain kan gitu ya. Neraca saldonya diapain? Di adjust. Kita lihat kondisi neraca saldonya apakah ada yang harus adjust atau tidak. Adalah adjust atau penyesuaian kan gitu ya, apakah dia yang biaya dibayar di muka, pendapatan diterima di muka kan gitu ya, ada yang semua dibayar di muka, apa semua gitu ya, lengkapan, lalu hutang gaji kan gitu ya. Nah, itu proses-proses itu bisa kan deteksi dengan melihat neraca saldonya, kan udah saya bilang kemarin. Jadi terus terang sebenarnya kalau
realitanya. Tidak ada keterangan-keterangan yang di soal seperti soal kita ini, PT Bakti. 1. Persediaan tinggal sekian. 2. Biaya sewa dibayar di muka tinggal sekian. 3. Biaya sewa biaya asuransi. Nggak ada keterangan-keterangan itu, tidak ada ya. Kita yang cari. Kita sebagai orang akuntansinya, kita yang cari data itu. Jadi jangan dikira nanti kamu kerja lalu mau nyusun laporan keuangan tuh, mana nih adjustmentnya? Mana ada, kalian yang cari. Ya. Dari mana titik awalnya, Pak? Dari neraca saldo itu. Kan saya bilang neraca saldo itu yang bicara. Ya, neraca saldo itu yang ngomong kalau dia butuh adjustment. Jadi nanti dalam mengerjakan soal pun jangan kamu hafal adjustment itu. Ya. Jangan kamu hafal adjustment itu. Kalau dihafal adjustmentnya kacau semua nanti. Itu kayak saya dulu juga. Transi pertama seperti itu kan. Saya hafal adjustmentnya. Ya rusak lah. Kenapa? Karena belum tentu ada kejadiannya di perusahaan itu. Belum tentu ada kejadiannya. Belum tentu itu yang di-adjust. Jadi bagaimana caranya? Lihat neraca saldonya. Setelah di jurnal, lalu buku besar, lalu diposting atau dibuat neraca saldo, trial balance, akan kita bisa lihat itu. Kalau di situ ada sewa dibayar di muka, kalau di situ ada asuransi dibayar di muka, kalau di situ ada perlengkapan, kalau di situ ada aset tetap yang harus disubkan, kalau di situ ada gaji yang tidak ada hutang gajinya, kan gitu ya. Nah, itu gali informasinya sendiri. Ya. Kita sebagai tenaga accounting kita harus gali itu. Maka mulailah adjustment. Itu adjustment ini harus ada bukti. Kita buat bukti transaksinya. Siapa yang buat bukti adjustment? Bukti transaksi yang dibuat oleh orang accounting sendiri, yaitu adjustment. Ya, adjustment itu orang gaweannya orang akuntansi ya. Adjustment itu hanya orang akuntansi yang berhak membuatnya. Ya. Nah, sudah dapat adjustment, lalu adjustment itu di mana? Kan atau memorial jurnal. Kan dicatat di situ tuh. Dibuat di jurnal-jurnal, memorial jurnal kan dicatat di situ tuh. Adjustment kita kan. Nah, udah dicatat di general jurnal dan memorial jurnal, tentu dia akan masuk lagi ke buku besar. Bilang tadi buku besar posisi kedua. Kenapa? Karena buku besarnya sudah nambah, sudah masuk transaksi adjustment. Buku besar yang tadi juga ini, Pak. Juga, cuman masuk dia saldo transaksi adjustment. Sudah masuk adjustment di situ. Ya kan, sudah masuk. Karena dia nyatatnya dari general journal atau memorial journal. General journal biasa, kalau yang jurnal umum, memorial journal kalau dia pakai special journal. Adjustment itu dicatat di memorial journal atau general journal, yang buku yang kelima, yang nggak ada kait dengan kas dan penjualan dan pembelian. Kan gitu. Nah, itu dia. Jadi buku yang kedua muncul. Kalau buku kedua muncul, tentu muncullah kondisi after baca itu setelah adjustment. Kan gitu. Neraca saldo setelah adjustment sudah muncul, kan gitu ya. Neraca saldo adjustment setelah muncul, maka muncullah laporan keuangan. Ya, laba rugi, perubahan modal, harus financial statement atau financial position, posisi keuangan sama arus kas. Setelah adjustment baru muncul. Apa sudah selesai? Ya, kan gitu ya. Jadi kondisinya setelah ini kan gitu ya, setelah ini laporan keuangan sudah terbit.
Lalu seperti apa itu muncul seharusnya kan gitu kan. Maka proses selanjutnya dikerjakan yang namanya entry closing entries atau jurnal penutup. Jurnal penutup ini dicatat di general journal atau di memorial journal. Jurnal itu Pak, iya dicatat di jurnal. Kalau sudah dicatat di general journal dan memorial journal, maka dia akan masuk ke otomatisnya. Kalau sudah dicatat di general journal atau di jurnal lah intinya, dia harus dipindahkan atau diposting ke buku besar. Besar posisi 3. Posisi 3. Sudah dapat buku posisi ketiga, baru muncul namanya neraca saldo after close. Neraca saldo penutup setelah neraca saldo penutup bahasanya. Neraca saldo penutup atau di sini trial balance after closing. Ya, trial balance after closing. Nah, inilah prosesnya. Ya. Begitu trial balance after closing ini akan masuk menjadi saldo awal buku besar posisi ke 1 tahun berikutnya. Tahun berikut. Nah, inilah dia. Nanti ini di sini yang posisi yang ini yang terakhir ini kan ketika kita jurnal pertama di awal nih di sini nih. Nah, di sini. Ya kan? Di sini nih di neraca saldo yang pertama ini. Ini kan ada saldo awal kan? Di sini kan ada saldo awal nih yang saya sorot ini. Dari yang posisi terakhir itu kerja kita yang terakhir itu. Neraca saldo after closing. Ya. Itulah masuk menjadi saldo awal. Jadi transaksi ini transaksi tahun misalnya 2020. Ya, ini transaksinya ini tahun 2020. Itu ya. It's 2020. Itu potong ya. Oke, aja lebih enak. Ini 2020. Ini menjadi saldo awal. Kalau di 2021, ya di 2021 ini ya. Di 2021 maka sama seperti ini, ya kan? Sama seperti ini. Nah, ketika posisi di sini yang ini nih, ya kan? Ini yang itu ya di sini. Yang ini, yang satu ini dia saldo awal yang di atas ini, yang di akhir. Saldo awal buku besar 1 tahun berikutnya. Ini dia. Yang ini saya tandain ya, yang ini sama yang ini, nah, nyambung dia. Nah ini, nah inilah saya berharap sih kalian paham di sini. Ya, saya harap kalian paham di sini supaya kita bisa jalur cerita akuntansi ini. Bagi yang mungkin baru pertama melihat akuntansi ini, nah ini adalah siklusnya. Kita sudah sampai di sini nih sebenarnya, di terakhir kan, di closing entries. Yang terakhir, neraca saldo penutup. Ya kan, di closing entries-nya nih.
closing entries. Kita sudah masuk di situ. Udah mau terakhir kan, udah terakhir. Udah selesai. Ya. Nah, ini dari siklus ini kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke jurnal penutup. Di titik mana kalian kurang paham, silakan. Kira-kira di titik yang mana yang kalian kurang paham? Gimana? Memang sih kalau ditanya nggak susah kan gitu ya, memang nggak ada susahnya, cuman karena kebetulan banyak itu ajanya, ya kan, hanya kebetulan banyak, artinya transaksinya banyaknya kan gitu ya, nengok soalnya, wah satu lembar penuh ini Pak Ismi bikin, aduh udah pening kan gitu ya, waduh. Tapi kalau terus terang ya, yang sebenarnya itu saya biasanya kalau pernah lah awal-awal dulu ada perusahaan kawan saya jurnal, saya buatkan laporan keuangan ya. Ya, saya buatkan laporan keuangan perusahaan agen pakan ternak kalau nggak silap saya. Satu minggu dia ngasih saya sekitar 100 sampai ya, 100 lebih lah transaksi untuk di jurnal. Itu satu minggu. Saya ngerjainnya malam. Malam pakai mayop kan, kerjain jurnalnya jurnal gitu. Selesainya kan gitu ya. Jadi satu bulan sekitar ya berapa ratus transaksi itu ya biasalah. Ya itu biasa sama kita. Kalau soal-soal yang kalian pemanasan aja. Ya, pemanasan sama kalian itu. Baik, sampai di sini. Ada titik mana yang kalian kurang mana yang kalian rasa kurang paham ataupun butuh penjelasan? Ada? Udah lanjut kita? Lanjut, Pak. Ya, itulah. Baik, kita lanjut. Ya, jadi seperti inilah. Jadi posisi kita di sini ya, setelah adjustment, lalu buat laporan keuangan. Nah, di sini dia di closing. Nah, dia kita masuk ke sini. Nah, dapatnya di General Journal. Ada yang mau nanya, worksheet mana ini Pak? Worksheet mana? Gitu ya. Kan worksheet mana di sini? Ada yang nengok worksheet di mana? Ada kan worksheet kan? Ada yang lain tengok kan? Nggak kebayang, lupa kan? Worksheet itu di mana? Tidak ada ya. Worksheet itu tidak bagian dari siklus akuntansi. Ya, worksheet namanya worksheet, kertas kerja, bukan bagian dari siklus akuntansi. Ya, itu hanya alat bantu saja. Ya, itu hanya alat bantu. Jadi dia bisa dari adjustment, ketika adjustment bisa langsung tanpa membuat gini ya. Di sini kita tahu adjustment ini langsung melompati proses di buku besar setelah langsung ke laporan keuangan. Dia bisa dapat laporan keuangan dengan mengerjakan langsung dapat laporan keuangan. Kan gitu. Nah, itu hanya mempercepat saja. Ya, hanya mempercepat. Tapi proses ini harus tetap jalan ya. Walaupun kamu pakai worksheet, ini harus jalan ini. Ya, seperti ini jalan yang sebenarnya. Dan memang harus jalan. Kalau nggak bisa ketemu, nggak muncul nanti ke tahun berikutnya. Nggak bisa langsung menjadi menjadi proses nyambung ke tahun berikutnya kuningan ini. Ini jadi nggak menyambung nanti, kan gitu. Nah, jadi proses ini tetap harus jalan.
Baik, kita ke closing entries. Untuk apa muncul pengertian laporan keuangan atau pengertian laporan laba rugi? Jadi laba rugi itu, ini kan yang di closing biasanya, yang di closing adalah transaksi yang terkait di satu periode ya. Jadi laba rugi contohnya, laba rugi memang yang di closing itu biasa laba rugi, laporan laba rugi. Kenapa? Karena laba rugi atau pendapatan atau biaya di tahun 2020 tidak boleh masuk ke tahun 2021. Itu clue-nya, itu aturannya. Ya, itu aturannya. Coba nanti dipahami itu. Ya. Biaya dan pendapatan di tahun 2020 tidak boleh masuk ke tahun 2021. Tidak boleh masuk ke tahun berikutnya. Atau juga ya, pendapatan 2020 hanya untuk 2020 tidak boleh dari 2019 dan tidak boleh masuk ke 2021. Tidak boleh ditarik dari 2019 dan tidak boleh dimasukkan ke 2021. Jadi karena laporan laba rugi itu pengertiannya kan laporan kinerja ya, kinerja satu periode. Laporan kinerja satu periode dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah itu pengertiannya. Jadi saldo-saldo ataupun sisa-sisa perhitungan pendapatan dan biaya di tahun 2020 itu harus hanya untuk 2020. Nah sekarang masalahnya, kamu kan bisa lihat, kamu ingat nggak buku besarnya yang 4 kolom? Buku besarnya 4 kolom, itu kan ada saldo tuh di paling kanan. Kan gitu kan? Saldo tuh paling kanan. Nah, kalau enggak kita nolkan ini pendapatan dan biaya, itu akan nyambung dia. Kamu ingat kan kalau buku besar yang sebelah kanan itu, saldo, tambah kurang debit kredit, tambah kurang debit, itu kan dia saldo tuh, di kanan itu. Nah, untuk akun-akun pendapatan dan biaya itu per 31 Desember itu saldonya harus 0. Bagaimana caranya, Pak? Inilah caranya. Kamu lihat jurnal penutup. Maksudnya, Pak. Jadi saldo buku penjualan itu didebitkan. Saldo penjualan kan pastinya dikredit ya, karena dia saldo normalnya kredit. Nah, untuk mengclosingnya, untuk menutupnya, dia didebitkan. Semua pendapatan didebitkan. Lalu retur dan potensi kreditkan. Kan gitu ya. Ada selisih, Pak. Ya, selisihnya itulah income summary. Ikhtis laba rugi. Ini sama. Ya, jurnal penutup yang pertama kita menolkan bahasanya atau mengclosing atau menolkan akun pendapatan dan pendapatan ya dengan mendebitkannya ya. Nanti otomatis kalau kamu bisa bayangkan kan ini 730 ini kan diposting ke buku besar, ini kan bentuk ini kan nyatanya di mana nih Pak? Ini nyatanya di jurnal umum seperti yang saya bilang tadi kan, ini nyatanya di umum di buku besar, nyatanya dia di jurnal umum dia. Mana dia? Closing entry ini yang hijau ini nyatanya di jurnal. Lalu udah dicatat di umum, pindahkan lagi ke buku besar. Maka berarti kalau dipindahkan ke buku berarti dia menolkan ya, menolkan saldo pendapatan atau penjualan. Karena dia kan debit ini. Coba kamu perhatikan di sini. Dia debit. Ini dapat angkanya dari mana, Pak? Dari laporan keuangan ya. Dari laporan keuangan 16 mana? Ya sebenarnya tengok aja saldo terakhir buku besarnya penjualan. Berapa saldo terakhir per 31 Desember? Ya, 31 Desember buku penjualan, itulah angka yang didebitkan. Pendapatan sewa, itu juga yang didebitkan. Retur, itu juga yang
Kan intinya dia nolkan ini sebenarnya. Ya, dienolkan dia. Itu kondisinya. Ya, itu masuk ke akun income summary. Ya, itu kondisi. Ini untuk jurnal penutup pendapatan. Ya, jurnal penutup pendapatan. Ya. Dari angkanya kamu harus pahami dari buku besarnya. Makanya proses laporan setelah ada laporan keuangan. Ya. Setelah ada laporan keuangan baru di closing. Jadi tahu dia sebenarnya angkanya di mana. Ya langkah laporan keuangan itunya, angka pendapatan di bulan bagi. Laba ini yang 169730 ini angka yang ada di laporan laba rugi didebetkan. Ya karena inilah dia. Oke. Dan ingat tanggal 3 Desember setelah ada kejadiannya. Beban. Nah, ini dia. Jurnal penutup beban, kita kalau tadi mendebetkan, ini kita mengkreditkan beban dan pembelian. Mengkreditkan beban dan pembelian. Ini angkanya dari mana, Pak? Pembelian 80 ini. Ini dari laporan keuangan ini. Keuangannya. Istilahnya dari buku besarnya langsung ya. Buku besarnya langsung. Ini dia. Ini angka-angka ini dari laporan keuangan ini. Selisihnya masuk ke ikhtisar laba rugi. Ini jurnal penutup kedua. Ya, ini jurnal penutup. Ya. Ya. Jurnal ini sudah dapat laporan keuangan, closing lah ya. Tapi posisinya tanggal 31 Desember ya, jangan di tengah-tengah bulan. Di tengah bulan atau di tengah tahun, itu jangan. Ini proses di akhir tahun. Makanya kalau saya ingatkan ke kalian, kalau orang akuntansi di akhir tahun itu, apalagi di perusahaan-perusahaan besar, orang akuntansinya, itu tidak tidur biasanya. Tidur di kantor. Ya, meng-closing yang seperti kalau perusahaannya yang kecil-kecil ya lah, ini perusahaan besar seperti perbankan itu banyak ya. Kalau kalian tahu senior alumni kita, kalau saya jumpa tidur di kantor itu kalau udah tanggal 31 Desember ya, apalagi bagian accounting ya. Jadi 31 Desember itu tidur di kantor memang. 3 hari terakhir, 3 hari setelah tahun baru, nah itu dia tidur di kantor lah mereka itu. Ya, karena di closing ditengokin, iyalah pakai sistem Pak komputer, iya tapi kan tetap harus diperiksain satu-satu, ya kan, terclose enggak, misalnya biaya ini udah dikreditkan enggak, saldo akhirnya udah dikreditkan enggak, saldo terus begitu, atau pendapatan sudah didebetkan enggak, semua diperiksain, ya kan enggak satu pos, ada berapa cabang, kan gitu ya. Nah itu Pak yang ceritanya ya. Tapi ya itulah kondisi kerja namanya. Yang ketiga ini dia, ikhtisar laba rugi, mengclosing ikhtisar laba rugi. Closing ikhtisar laba rugi yang dengan laba ditahan. Jadi laba ditahan. Ikhtisar laba rugi ini selisihnya ya, selisih dari yang tadi. Selisih dari ini 151705 169730 ya, 169730 dan selisih 15, posisinya debit dikreditkan, kalau dia posisi kredit didebetkan. Nah, ini makanya ini tidak bisa dihafal ini. Ya, ini tidak bisa dihafal. Ini memang tergantung kondisi perusahaannya, tergantung soalnya nanti. Jadi nggak bisa seperti ini pasti Pak. Ikhtisar laba rugi di debit, kreditnya
Kalau posisi dia laba ya kayak gini. Ya, ini kalau posisi laba ini ya. Posisi laba dia seperti ini. Inilah closing buku besar. Nanti kan ada buku besar ikhtisar laba rugi. Kamu yakinlah nanti ada buku besar. Kenapa? Karena sudah di jurnal. Kembali saya bilang, semua yang di jurnal harus diposting ke buku besar. Ada buku besar ikhtisar laba rugi, Pak. Ada. Tapi sebagai catatan, dia harus nol. Di akhir tahun dia harus nol. Nggak boleh ada. Cara mengenalkannya, inilah dia. Ini dia. Yang langkah ketiga ini. Yang langkah ketiga ini. Ya. Yang langkah ketiga ini, yang saya sorot ini, nah inilah dia. Cara menolkan ikhtisar laba rugi. Kalau saldonya di debit, dikreditkan. Kalau saldonya dikredit, didebitkan. Saldo itu maksudnya sisa perhitungan yang tadi, yang di atas tadi. Sudah mengclosing pendapatan. Pertama, sudah mengclosing pendapatan. Sudah mengclosing beban. Kan gitu? Dilagalah angka ikhtisar laba ruginya. Adalah selisihnya. Kan gitu ya. Kalau maka jurnal ini dia didebit, dikreditkan. Laba ditahan, didebitkan. Ini kondisi yang saya sorot ini. Kalau dia posisinya di saldonya setelah mengclosing pendapatan dan beban, buku besar ikhtisar laba rugi, saldonya di kredit, maka dia closingnya didebitkan. Closingnya didebitkan. Kreditnya apa lawannya, Pak? Laba ditahan. Ya. Jadi ini adalah proses closing ini, ada proses mengenolkan ya. Proses mengenolkan. Ya, proses akun-akun yang harusnya tidak boleh nyambung. Kan gitu ya. Iya, tidak boleh nyambung. Berikut apa ban ditahan ataupun ikhtisar laba rugi. Ya, ikhtisar laba rugi sebenarnya, ikhtisar laba. Dividen pun nggak bisa nyambung. Dividen pun harus di closing. Ini yang kedua, yang ketiga kan, yang keempat inilah dia. Closing yang keempat adalah menutup dividen. Saldo dividen nggak ada lagi di laporan keuangan. Untuk tahun berikutnya dia nggak nyambung, ya. Kalau yang nyambung itu yang mana, Pak? Itu yang perhitungan laporan neraca ataupun posisi persediaan aset tetap, hutang. Nah, itu nyambung terus saldonya. Lewat tahun pun nyambung. Tapi kalau pendapatan dan beban itu tidak boleh nyambung. Tidak boleh nyambung, ingat ya mindsetnya. Tidak boleh nyambung itu kita bicara laporan di buku besar ya, di ledger. Ya, kita bicara ledger ini. Nggak boleh nyambung itu maksudnya nggak bisa lompat ikut dia ke tahun berikutnya. Dia ditutup dia di akhir tahun, ditutup dia di akhir tahun. Nggak boleh ikut saldonya. Tapi kalau kas, persediaan, piutang itu kan ikut terus dia. Tapi kalau pendapatan dan beban dia harus di-cut. Ya, itu kondisinya. Termasuk dividen sama ikhtisar laba rugi. Nah, inilah 4 transaksi atau 4 jurnal close kalian buat kalau memang, dan bukan kalau, dan memang harus dibuat ya, untuk menyambung. Nanti kalau di penyelesaian soal harus dibuat ini. Ya, harus dibuat. Kalian ini dia seperti ini, di mana dia posisinya. Nah, baru di buku besar muncul buku besar ketiga, nampaklah hasil outputnya nanti. Hasil outputnya ya setelah kamu closing itu adalah neraca saldo setelah penutup. Yang kayak mana inilah produk setelah ada closing entries. Kamu harus menghasilkan yang ini. Ya.
kamu harus menghasilkan laporan neraca saldo penutup. Nah, inilah dia. Ya. Jadi setelah ada proses closing entries, jurnal closing yang 4 tadi, hasilnya adalah ini. Ya, hasilnya adalah ini. Neraca saldo penutup, trial balance after closing entries. Ya. Oke. Sampai di sini ada. Kita masih tersisa 1 kali pertemuan untuk ujian, ya kan? Dan ini masuk ke ujian, ya. Ini masuk ke ujian, ini masuk ke bahan ujian. Ya, ini masuk ke bahan ujian. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Dan ingat ya, kalau kamu hanya bergantung pada latihan yang saya berikan, kurang ya. Kalau kamu hanya bergantung kepada latihan yang saya berikan, saya pastikan kamu kurang dapat pemahaman. Ya, itu saya pastikan. Jadi harus cari sendiri, tambah lagi soalnya, tambah lagi pembahasannya. Nah, inilah uniknya kalian anak-anak daring ini. Kalau kalian bisa lolos dari sini, kamu bagus. Bagusnya bagus loh. Tapi kalau enggak, kamu hancur di sini. Ya, inilah hancurnya di sini. Anak daring ini memang luar biasa. Yang bagus, yang bagus, betul-betul bagus dia. Karena memang dia mau belajar. Tapi kalau yang malas, betul-betul akan hancur dia. Karena dia kemalasannya itu. Jadi saya berharap sih kalian tentu baik ya, bagus ya, bisa memahaminya. Dan ingat, seperti yang saya bilang, soalnya tidak cukup kalau hanya dari saya saja. Kamu harus belajar lagi. Ya, Google lah, wak Google, dan wak Google. Ya, itulah kondisinya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada? Nah, Pak, misalnya kalau dia rugi pakai ya. Kalau dia rugi, apa pakai penutup Pak? Penutup Pak kalau misalnya rugi. Coba kan di situs akuntansi ini tidak ada syaratnya harus laba dan syaratnya harus rugi, atau tidak ada ya. Tidak ada syarat. Jadi ini proses ya, Ahmad. Yang lain juga. Ini proses. Jadi mau laba, mau rugi, dia tidak akan ada tidak masalah, dia tetap harus tetap berproses dia. Di sini kan tidak ada cerita laba. Cuman perbedaannya itu kamu akan nampak di sini. Kalau posisi laba ditahannya di kredit, nambah. Ya, laba ditahannya itu dinambah dia. Kalau dia rugi, laba ditahannya di debit, ngurang. Ikhtisar laba rugi itu sebenarnya angka laba ya, angka laba atau angka rugi. Jadi gini, laba atau rugi itu kan bukan akun. Mana ada akun laba, mana ada akun rugi. Ya kan? Gak ada akun laba, tidak ada akun rugi. Laba itu hasil perhitungan antara pendapatan dikurang biaya. Kalau pendapatannya lebih besar daripada biaya, dia jadi laba. Kalau dia pendapatannya lebih kecil dari biaya, dia namanya rugi. Nah, bagaimana angka laba atau rugi itu masuk ke laporan keuangan? Nah, inilah dia yang saya sorot ini. Begitu kamu closing, begitu proses closing ini angkanya sama, angka atau angka rugi ya, yang saya di sini.
penutupan ikhtisar laba rugi nih. Ini sama angkanya dengan 10.560 rugi PT Maju. Coba lihat laporan laba rugi PT Maju. Berapa labanya atau berapa rugi? Ini laba ini karena dia laba ditahannya bertambah. Kan segitu kan? 10.560. 10.560. Inilah dia laporan laba ruginya. Nah, dengan begini, dengan menjurnal closing ini, angka laba atau angka rugi itu masuk ke laporan keuangan. Masuk laporan akun, masuk dia ke akun. Bukan masuk ke laporan keuangan, masuk dia ke akun. Akun apa dia? Akun laba ditahan atau saldo laba. Itu maksudnya. Jadi mau laba, mau rugi, di sini lihat nampaknya. Harus tetap di closing. Harus tetap di closing. Kalau dia laba, posisi laba ditahan di kredit. Kalau rugi, dia posisi laba di debit. Itu kondisinya. Ya. Dia akan nampak nanti kalau pas kamu kerjakan lah. Nanti kita coba pasti buat soal. Ataupun lihat soalnya di bab 10 ini. Ada lagi kira-kira? Yang lain? Sudah, lanjut kita. Gimana? Lanjut? Ya. Mana yang lain? Di mana titiknya? Di mana titiknya yang bermasalah, yang kurang jelas? Silakan. Mana kira-kira? Hidup kalian masih semua? Coba. Hidup nggak? Hidup, Pak. Hidupnya Masih nggak? bernyawa, Pak. Ternyata udah. Lanjut. Lanjut, Pak. Wah, Kalau lanjut, kalau yang ini, kalau jurnal balik nih, nah, reversing entries ini betul-betul kamu harus banyak-banyak minum air mineral dulu. Ya, banyak-banyak minum air mineral supaya bisa agak nyambung sedikit. Ya, banyak-banyak minum air mineral. Nah, latar belakangnya dulu ya, latar belakang kenapa ada jurnal balik ini atau reversing entries. Ya, reversing entries. Ini saya bikin sebagai contoh. Saya bikin sebagai contoh ini. Ya, di Excel aja lah, di Excel sebentar, lebih gampang di Excel kayaknya. Saya buka Excel dulu. Ini agak detail analisisnya ini untuk pendapatan diterima di muka. Nah, tapi ya kalau apa ya juga di sini pun jadilah di Excel di sini menjadi. Jadi ketika 2020 misalnya, 2020 itu kejadiannya seperti ini. Nah, biaya gaji setiap tanggal 25 bulan 11 misalnya kan, lalu 25 bulan 12, lalu 25 bulan 13, lalu 25 bulan, nah kan tidur Len. Ada 25 bulan 12, 13 rupanya. Enggak, Pak.
25 bulan 2. Ini sudah 2021. Gitu ya. Di sini sudah 2021. Jadi dia gajian setiap tanggal 25. Seperti yang kemarin kasusnya kan setiap tanggal 2020. Dengan jurnal, tentunya jurnalnya kalian pahami, debitnya beban gaji, kreditnya kas lah, kan gitu ya, kan dia jurnalnya. Setiap tanggal 25 perusahaan menjurnal beban gaji pada kas, debitnya kas, debitnya beban gaji, kreditnya kas, seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu di sini kita tanggal 31 ya, tanggal 31 bulan 12 2020 ini kita buat laporan keuangan. Kita buat laporan keuangan di sini. Ya kan? Kita buat laporan keuangan di 31 2020. Ya, kita dapat buat laporan keuangan di sini. Nah, seperti yang kasus kita kemarin, beban gaji tanggalnya tanggal 25. Nah, kalau sudah seperti ini tentu kita harus mengacu pada tanggal 31. Tanggal 31 itu istilahnya di minggu keberapa kan gitu kan, macam ada hutang gaji gitu ya. Nah, tentu kita akan adjust dia di sini. Ya. Akan ada adjustment. Ada adjustment di sini. Kan gitu. Di mana adjustmentnya? Yang kamu ingat adjustmentnya, debitnya beban gaji, kreditnya utang gaji. Kan gitu ya, debitnya utang gaji, debitnya beban gaji, kreditnya utang gaji. Sedangkan di 25 bulan 1, 25 bulan jurnal beban gaji, kreditnya apa? Kreditnya kas. Kas. Gitu kan? Kan sama kan? Di setiap tanggal ini 25 bulan, setiap tanggal 25 jurnalnya beban gaji pada kas. Sedangkan di tanggal 31 ada tanggal yang dia masuk ke tahun 2020. Ada hari yang masuk ke tanggal tahun 2020 yang masih bergaji tapi belum dibayar. Kan tergantung tanggal 31-nya kan. Kalau gajiannya setiap minggu kemarin seperti yang kasus adjustment kemarin, setiap tanggal 31 hari Selasa tanggal 31-nya. Tentu yang terhutang adalah tanggal 30 dan tanggal 31 misalnya, Senin Selasa. Dia baru gajiannya tanggal berikutnya, tapi minggu pertama tahun berikutnya. Kan gitu, udah hari Jumatnya atau hari Sabtunya udah tahun berikutnya kan gitu ya. Nah, jadi yang terhutang itu yang belum yang hari Senin Selasa waktu yang kemarin sudah kasusnya seperti itu. Yang masih masuk ke perhitungan tahun 2020. Ini dia, di sini dia utang gaji. Kan gitu ya. Nah, masalahnya di sini di beban gaji pada utang gaji ini kan ada sebahagian hari. Sedangkan ini di sini ini hitungannya berapa hari? Hitungannya ini 25 hari kerja atau 30 hari. Di sini bulan sebulan lah ini kan.
beban gaji pada kas, beban gaji pada kas ini yang untuk yang sebulan-sebulan ini. Nah, di 25 bulan 1 ada yang hari sudah diperhitungkan di tanggal di tahun 2020. Ada hari yang sudah diperhitungkan. Yang mana itu? Ini dia. Yang beban gaji pada utang gaji. Berarti kan di sini kan gitu ya, di sini. Di sini kan nggak 30 hari lagi, 25 hari lagi yang di 25 bulan 1 ini. Ini kan nggak 25 hari lagi, nggak 30 hari lagi. Kenapa? Karena di sini sudah diambil sama tahun 2020. Yang di sini sudah diambil dari 2020. Udah diambil dari 2020. Jadi bagaimana ini? Ini harus dibersihkan kan gitu ya. Ini jangan 30 hari gitu. Untuk kejadian seperti ini dibutuhkan di tanggal berapa? Di tanggal 1 bulan 1 2021 ya, tanggal 1 bulan 1 di 2021 dibutuhkan yang namanya reversing entries. 1 bulan 1 nih ya. Dibutuhkan yang namanya reversing entries. Maksudnya reversing entries itu apa, Pak? Dibalik. Apa yang dibalik? Ini yang dibalik. Nih, yang saya sorot ini. Dibalik dia. Dibalik maksudnya, Pak, di jurnal balik. Debit utang gaji. Kredit dan gaji. Tadi. Ya. Ini perhitungan di 25 bulan 1, maka di 25 bulan 1 itu sudah benar. Tetap diperhitungkan 30 hari, tapi dengan reversing dia sudah pas. Nah, kan gitu. Oh, kok bisa gitu, Pak? Iya. Pelan-pelan nanti ya. Ini karena kalau kamu sudah bisa membayangkan buku besarnya hutang gaji beban, kamu bisa memahaminya. Tapi kalau belum, nah pelan-pelan lah. Saya tidak mau. Dengan cara reversing ini, dengan cara mereversing ini, maka yang di tanggal 25 bulan 1 sudah nggak ada masalah. Seperti itu jurnalnya. Kan gitu. Nah, di beberapa perusahaan ada juga yang tidak menggunakan reversing entries. Boleh, Pak? Boleh. Tapi di 25 bulan 1 bukan seperti ini jurnalnya. Nah, bukan seperti itu. Jadi seperti apa? Seperti ini dia. Jurnalnya di 25 bulan 1, jurnalnya bukan seperti itu, tapi beban gaji, lalu di debitnya satu lagi utang gaji, lalu di kreditnya pas. Ini di bawah ini kalau tidak ada reversing. Jurnal 25 bulan 1 seperti ini. Kalau seperti ini salah. Ya, kalau seperti ini salah. Tapi kalau tidak ada reversing, makanya opsional ini reversing sebenarnya. Ya, kalau dia paham opsional dia, pilihan. Ya, pilihan dia. Jadi kondisi kalau dia reversing entries boleh jurnal seperti ini.
Tapi kalau tidak ada, ya mudah-mudahan nyambung kita. Dari pandangan matanya kayaknya agak gelap itu, ya kan? Silakan minum lagi air mineralnya. Ya, silakan diminum lagi air mineralnya. Lalu terus terang aja untuk orang yang tidak bisa membaca buku besar ini sebenarnya, ya, kamu harus bisa membayangkan ledger di sini. Ya, kamu harus bisa membayangkan ledgernya. Ini untuk kalau kamu bisa lihat di buku, nah, kita lihat di bukunya. Di halaman, ini sama ini di halaman. Nah, kan di halaman 253 ya, di halaman 253. Ini kondisi posisi kita ini seperti yang ini nih. Seperti yang di 252 ya, 252. 252 atau 253? Iya, 252. Beban gaji kan? Utang gaji, beban gaji. Kan gitu ya. Coba kamu lihat di situ. Ini jurnalnya aja. Nah, kalau buku besarnya bisa kamu lihat di 252 yang di bawah itu. 252 yang di bawah. Nah, seperti itu. Ya. Itu kan yang paling bawah itu kan apanya? Ledgernya. Yang paling bawah di halaman 252. Kan gitu. Sama seperti yang di halaman 253, 254, ya kan? Seperti ini dia. Ini seperti inilah dia. Nah, ini untuk beban gaji sama hutang gaji. Reversingnya yang mana Pak? Reversingnya itu yang ini. Nih ya, nih. Kebalikan dari adjustment. Kebalikan dari adjustment. Dan ingat syaratnya satu lagi, ini tanggal satunya ya, bukan tanggal 31. Catatan reversing dia tanggal 1 bulan 1 tahun berikutnya. Ya. Bukan tanggal 31. Itu harus kamu ingat. Yang ini kejadiannya. Di beban bunga nih, di utang bunga sama seperti itu kan yang tadi. Nah, ini ada satu lagi. Ini kalau kita cerita perlengkapan kemarin. Nah, coba. Ini 2000A. Pembelian perlengkapan sebesar 1.450 tunai. Ya. Pembelian perlengkapan. Jurnalnya, kamu biasanya jurnal kan gini nih. Nah, ya kan? Nih jurnalnya. Debit perlengkapan, kredit, kas. Kan gitu. Kan kredit kas. Itu kalau dia dicatat sebagai aktiva. Kalau di tanggal kejadian, perusahaan bikin seperti ini. Nih. Langsung dibebankan dia. Beban perlengkapan, kreditnya kas. Boleh kayak gini. Boleh. Ya, nggak ada masalah ini. Boleh. Berbeda jamnya. Lalu dibuat di sini. Saldo awal sama dengan 0 dan sisa perlengkapan akhir adalah 830. Maka jurnal penyesuaiannya, kalau jurnal penyesuaiannya kalau dia pas beli dia perlengkapan debit kreditnya kas, maka jurnalnya jadinya seperti kita biasa. Perlengkapan kan ini yang biasa yang ini. Kalau dia mencatatnya sebagai beban awal, maka jurnalnya seperti ini. Perlengkapan, beban perlengkapan. Gitu. Nah,
Ini dia. Lihat nilainya. Kalau yang di sini, nilainya ini yang terpakai. Kalau yang di sini, ini nilainya yang sisa. Nah, ini bedanya. Kenapa ini? Apa masalahmu? Gitu ya. Kalau langsung agak-agak apa, jangan gitulah, ya kan? Ya kan? Baik. Perhatikan nilainya ini. Kembali saya. Yang di sini, ini nilai terpakai. Yang di sini nilai sisa. Nah, beda dia. Ya. Nah, kalau seperti ini kondisinya, kalau seperti yang biasa kita buat, perlengkapan kas, lalu beban perlengkapan pada perlengkapan kan gitu ya, ini adjustment-nya nih. Tidak diperlukan reversing. Tidak diperlukan reversing. Tapi kalau itu makanya, kalau yang dia memperlakukannya sebagai beban, seperti ini, beban perlengkapan, pas beli pertama beban perlengkapan di debitnya, kreditnya kas. Lalu adjustment-nya perlengkapan senilai, ingat ya, senilai yang masih tersisa, ya, senilai yang masih tersisa. Sedangkan beban perlengkapan pun ya seperti ini ya. Maka diperlukan adjust reversing. Silakan dibalik. Kalau dia mencatat seperti ini, ini jarang sih nyatat seperti, makanya reversing untuk perlengkapan jarang. Kenapa? Karena biasanya kita mengasepkannya dia, mengaktifkannya dia seperti ini. Deaktiva. Kan gitu. Kita jarang membuatnya sebagai beban. Ya kan jarang. Tapi kalau beberapa perusahaan bisa buat harus begitu ya. Jangan kamu bilang, oh salah nih, kok beban perlengkapan di debit ini pas beli. Nah, jangan gitu. Ya, jangan gitu. Ya nggak apa-apa, jalan aja. Tapi nanti harus di adjustment-nya berbeda nilainya, berbeda nilai dan formatnya. Ya, ini untuk reversing kalau posisi reversing kalau pencatatan perlengkapan dicatat mula-mula dicatat sebagai beban. Ini dia. Ya, ini dia. Kalau pendapatan harus diterima, ini diterima. Ya, ini sama sih dengan pendapatan yang masih harus diterima ini piutang, sorry. Pendapatan yang masih harus diterima ini piutang ya, piutang. Jadi ada pendapatan yang masih harus diterima, maka harus pencatatannya. Ketika dia melakukan penyewaan ataupun melakukan sewa penyewaan, kita catat dia sebagai pendapatan sewa semua, pendapatan sewa semua. Ketika jadinya ya, katanya kamu ngekos gitu kan, ketika kamu ngekos, tentu dari sisi ibu kosnya misalnya, dari sisi ibu kosnya nih, ketika dia nerima duit uang kos kamu, apa jurnal dia? Apakah ini pendapatan? Belum. Ya. Jadi ketika ibu kos menerima uang kos kamu, itu belum dapat ya. Ya, kenapa? Karena kan belum dikasihnya jasanya ke kamu, jasa kosnya. Jadi uang yang diterima itu di awal kos sama ibu kosnya itu harus menganggap uang yang diterimanya itu sebagai hutang. Sebagai hutang. Ya, jadi setiap bulan hutang ibu kos berkurang ke kamu.
Paham di situ? Ya. Sedangkan kalau dari sisi kamu sebagai yang menyewa, kan gitu ya. Pas menyewa, apakah pas bayar uang sewa, pas bayar uang kos, apakah itu beban sewa atau beban kos? Tidak. Kamu bikin sewa dibayar di muka, kan gitu? Sewa dibayar di muka. Setelah lewat per bulan, sewa dibayar di mukanya berkurang sepanjang waktu yang kamu lewati. Kan gitu. Jadi sewa dibayar di muka itu adalah hak kamu. Harta berupa hak sewa, hak tidur di situ. Nah, itulah dia. Ya. Masih ada yang kos klan di sini rupanya. Masih ada yang kos klan? Enggak ada kan? Ada Pak. Semua balik pulang. Masih ada? Bukan balik pulang kampung aja. Di rumah semua. Ngapain kan di sini? Tapi Pak punya Kos di rumah orang tua? Belum ngekos, Pak. Belum kan? Makanya belum ada ngekos kan. Belum ada ngekos. Kalaupun ngekos nanti ya kayak gitulah posisinya. Baik. Nah, ini kondisi jurnal balik tadi. Kalau dia mengakuinya sebagai pendapatan sewa langsung, maka muncullah adjustment seperti ini. Sewa dibayar di muka, sewa yang masih harus diterima, pendapatan sewa. Nah, ini dia kondisinya. Jurnal tanpa jurnal balik ini ya. Tanpa jurnal balik, dia posisinya seperti ini ketika menerima. Ini kita posisinya yang nyewa ya, yang nyewa ibu kos. Menerima duit, sewa yang masih harus diterima, pendapatan sewa. Ini dia. Kalau dia mau tanpa jurnal balik. Kalau dia pakai jurnal sewa sama sewa yang masih harus diterima. Nah, ini dia. Kalau dia langsung ke ini, kalau dia langsung seperti yang biasa saya bilang tadi, kalau dia langsung ketika dia nerima duit, langsung diposisikannya jadi seperti ini, dia butuh jurnal balik. Kalau dia mencatatnya seperti ini, sewa dibayar di muka atau pendapatan yang masih harus diterima, dia nggak perlu jurnal balik. Tapi kalau ini kalau begini dia nyatatnya dia harus pakai jurnal balik. Makanya seperti ini nih yang contoh yang tadi seperti pelengkapan tadi. Nggak bingung kamu, tapi saya yakin sih bisa lah, ya kan. Nah, ini kalau dicatat sebagai aktiva, ya, seperti tadi juga perlengkapan. Kalau dicatat sebagai aktiva, tidak perlu di jurnal balik. Tapi kalau dicatat sebagai beban, pendapatan semua, uang sewanya atau uang kosnya langsung dibikin pendapatan, maka ada jurnal baliknya. Ya, ini kondisinya. Kalau koreksi ya salah. Kalau salah ya, kalau koreksi ya salah apa? Salah nulis akun, salah jumlah ya diperbaiki aja. Kalau bebannya besaran, dikreditkan bebannya, ambil lawan-lawannya. Itu kondisinya. Inilah bab 10 ya. Jadi apapun ceritanya kalian harus latihan untuk materi soal kita. Untuk bab 10 soalnya adalah soal 11 triguna. Ya. Halaman 266. Silakan dikerjakan. Kumpulkan hari Kamis. Hari Kamis saya kumpulkan. Ya, silakan dikerjakan seperti biasa, ditulis di buku, difoto, kirim ke saya, namanya jangan lupa setiap lembarnya. Ya, ini untuk latihan nanti kita bahas di hari Kamis sekaligus closing kuliah kita untuk mengasih tahu kisi-kisinya. Kisi-kisinya ya worksheet lah. Sampai saat ini kamu ceritanya cerita worksheet. Ya, cerita worksheet. Karena worksheet bisa mempercepat proses pembuatan ataupun penyusunan laporan keuangan. Ya. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan?
Pak, Ya. Pak, izin Pak, mohon dikirimlah Pak nanti yang ini Pak bahan hasil presentasi Bapak di grup Pak agar Oh lebih ini. mengerti untuk ya Pak untuk benar kembali ya Pak. Oh gitu. Oh, yang ini, yang bab 10 ini. Ya Pak, bisa Pak. Oke, Iya, Pak. oke. Bisa. Ya, boleh lah, boleh. Ya, saya Pak. Ya. Saya kirim ke grup WA aja. Ya. Oke, ada lagi? Mana? Masih gelap rasanya? Atau agak remang-remang? Gelap Pak. Gelap. Astagfirullah. Terus terang juga kamu gelap. Ya memang untuk pemula terus terang aja, untuk pemula yang namanya untuk pemula akuntansi yang namanya adjustment closing ini memang butuh proses yang agak ekstra ya, agak ekstra. Kamu harus mikir gitu loh, mikirnya agak dalam sedikit. Ya karena seingat saya pun dulu waktu pertama kali saya kuliah itu ini untuk belajar ini memang berkali-kali harus kita. Dan saya pun sebenarnya pahamnya ini pun ketika menjalaninya, ya. Jadi kalau kamu tahu proses pembelajaran yang paling baik itu adalah learning by doing, ya, learning by doing. Itulah proses belajar yang paling nyaman dan paling enak. Dia langsung lengket, ya, dia langsung lengket karena kita yang ngerjakannya. Kalau yang kayak gini saya yang ngerjakannya di laporan keuangan perusahaan. Jadi saya tahu gitu gimana proses-prosesnya. Jadi kamu nanti saya ingatkan juga, kalau kepingin sekali berkiprah di profesi akuntansi ini, ya saya sangat senang bisa membantu, tapi dengan syarat adalah objek yang kita catat. Ngerti? Perusahaan mana gitu yang mau kita catatkan akuntansinya. Apakah ada saudara kamu, apakah ada orang tua kamu punya toko, punya usaha atau apa? Nah, itu kita catatkan dalam format akuntansi standar. Saya siap membantu. Ya, saya akan membantu. Free, no charge artinya ya. Saya siap akan membantu untuk bisa kamu mengerjakannya, membentuk yang namanya laporan keuangan yang real. Ya, laporan keuangan yang real, yang usaha, apakah usaha orang tua atau saudara. Nah, yang jadi masalah kan sekarang kamu dipercaya nggak? Kan di situ masalahnya. Ketika orang itu ataupun usaha, apakah orang, jangan kan tahu ya orang tua kamu percaya nggak sama kamu bisa buat laporan keuangan atau kuat membuat laporan keuangan, mau membuat laporan keuangan, kan belum tentu kan. Yakinkan dulu sama orang tua atau sama saudara itu, sama family itu bahwa kamu mau melakukannya. Aku mana pandai baru semester 1. Ya bilang aja nama saya. Ada dosen saya Pak Ismi Apandi, bisa buatnya, bilang. Nah, dia mau ngajarin saya, bilang aja gitu. Ya, gak ada masalah sama kita. Ya, bilang saja sama orang itu. Kalau memang dia mempertanyakan, kan gitu ya, mempertanyakan, kamu serius. Ya, tapi kan yang ditanya, kamu serius nggak mau? Kadang-kadang kan kamunya yang nggak serius. Kan gitu kan, kalau kamunya serius, kan bisa dilihat sama mereka. Kamu sama siapa yang bantu kamu, katanya kan. Sebutkan nama saya aja. Pak Ismi Apandi, Pak. Akuntan dia, bilang. Akuntan dia. Bisa dia buat. Dia akan bantu saya. Nah, gitu. Ya. Saya kira itu udah ngaji pun sudah berdengung di masjid. Ya. Saya kira hari-hari yang mendekati ujian sudah dekat. Kita ujiannya tanggal berapa ya? Tahu nggak? 25, Pak. Malah. Tanggal 25. Di hari pertama itu? Iya, Pak. Iya, Pak.
Oh, sedep ya. Oh, sedep lah pokoknya. Di tanggal 25 itu ya kan. Bagus-bagus. Enak lah jadinya, ya kan. Oke, saya kira itu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akan kirim presentase tadi. Silakan dipelajari lagi dan kerjakan soal PT apa tadi? PT apa tadi? Triguna, Pak. Triguna, Pak. Triguna. Ya, PT Triguna. Kerjakan soal PT Triguna. Kumpulan hari Kamis dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.